Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Srikaya, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa, Srikaya adalah buah tropis yang dikenal secara internasional dengan nama sugar apple atau Ananas squamosa. Buah ini memiliki kulit luar berbenjol-benjol seperti sisik, dan daging buah berwarna putih, lembut, manis, dan beraroma khas. Di dalamnya terdapat banyak biji keras berwarna hitam mengkilap. Srikaya termasuk dalam keluarga Ananaceae, dan sering diklasifikasikan sebagai tanaman buah yang mudah tumbuh di daerah beriklim hangat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Srikaya dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai negara tropis dan subtropis, terutama di Asia Selatan, Asia Tenggara, Karibia, serta Amerika Tengah dan Selatan. Petani lokal di negara seperti Indonesia, India, Filipina, dan Thailand banyak membudidayakan Srikaya untuk dikonsumsi pribadi maupun untuk pasar lokal dan ekspor. Selain dikonsumsi langsung, buah ini juga diolah menjadi jus, selai, atau bahan campuran es krim dan makanan penutup. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Srikaya biasanya berbuah setelah tanaman berumur sekitar 2 hingga 3 tahun. Musim panen Srikaya bergantung pada iklim dan lokasi. Namun umumnya terjadi pada musim kemarau hingga awal musim hujan. Buah Srikaya dipanen saat sudah matang di pohon, dengan kulit yang mulai merekah sebagai tanda kesiapan konsumsi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Srikaya tumbuh subur di daerah beriklim tropis dan subtropis dengan tanah yang gembur dan drainase baik. Tanaman ini umum dijumpai di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, serta di wilayah India, Sri Lanka, Bangladesh, Filipina, dan berbagai negara Amerika Latin dan Karibia. Di Indonesia, Srikaya tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Srikaya memiliki kandungan gizi yang tinggi, termasuk vitamin C sebagai antioksidan, vitamin B6, magnesium, kalium, serta serat pangan. Kandungan nutrisi ini membantu menjaga daya tahan tubuh, menyehatkan pencernaan, serta mendukung metabolisme energi. Selain itu, Srikaya juga dipercaya memiliki sifat antiinflamasi dan mendukung kesehatan kulit. Namun, bijinya bersifat toksik dan tidak boleh dikonsumsi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Srikaya biasanya dikonsumsi segar dengan cara membelah buah dan menyendok dagingnya. Biji harus dipisahkan karena tidak dapat dimakan. Dalam budidaya, Srikaya dapat ditanam dari biji atau okulasi. Tanaman ini membutuhkan sinar matahari penuh dan penyiraman teratur, serta pemangkasan rutin untuk mendorong produksi buah. Buah yang sudah matang harus segera dikonsumsi atau disimpan di tempat sejuk untuk mencegah pembusukan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Srikaya merupakan salah satu buah tropis yang memiliki nilai penting dari berbagai aspek, baik secara botani, gizi, kesehatan, ekonomi, maupun budaya. Dari sudut pandang botani, Srikaya atau Ananas squamosa termasuk ke dalam famili Ananaceae, dan dikenal sebagai tanaman semi berba dengan pertumbuhan relatif cepat. Daunnya sederhana, berwarna hijau tua, dan bunga Srikaya memiliki bentuk unik serta aroma khas yang menarik serangga penyerbuk seperti lebah dan kumbang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi agronomi, Srikaya dikenal sebagai tanaman yang toleran terhadap kekeringan, dan dapat tumbuh baik di tanah berpH netral hingga agak asam. Karena akar tanaman tidak terlalu dalam, budidaya Srikaya cocok dilakukan di lahan terbuka yang terkena sinar matahari penuh. Beberapa varietas unggul telah dikembangkan dengan keunggulan pada rasa, jumlah biji yang lebih sedikit,
serta ketahanan terhadap hama dan penyakit. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam aspek gizi dan kesehatan, srikaya mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti antioksidan flavonoid, tanin, dan alkaloid. Kandungan vitamin C yang tinggi membantu melawan radikal bebas. Sementara vitamin B6 mendukung fungsi saraf dan otak. Mineral seperti magnesium dan potasium mendukung kesehatan jantung dan otot. Senyawa anonacin yang terkandung dalam bagian biji dan daun juga sedang diteliti karena potensi efek sitotoksiknya terhadap sel kanker. Meskipun dalam konsentrasi tinggi dapat bersifat toksik bagi sistem saraf, sehingga penggunaannya perlu hati-hati dan tidak sembarangan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari sisi industri dan ekonomi, srikaya menjadi komoditas bernilai lokal yang cukup menjanjikan di pasar buah musiman. Permintaan akan buah segar, olahan srikaya seperti jus, dodol, atau selai, serta bahan tambahan dalam industri makanan dan minuman, terus meningkat seiring tren gaya hidup sehat. Selain itu, kulit buah dan bijinya juga sedang diteliti untuk potensi biofarmasi dan pestisida alami. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam budaya tradisional, srikaya kerap dikaitkan dengan simbol kemakmuran dan kesuburan. Di beberapa daerah, srikaya ditanam di pekarangan rumah sebagai penanda keberkahan. Penggunaan daun dan kulit kayu dalam pengobatan tradisional juga ditemukan dalam pengobatan Ayurveda dan pengobatan herbal Indonesia untuk mengatasi gangguan pencernaan, luka, dan peradangan kulit ringan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dari perspektif lingkungan, tanaman srikaya memiliki daya adaptasi yang baik dan berkontribusi terhadap penghijauan serta stabilitas tanah, terutama di lahan kering. Sifatnya yang mudah diperbanyak melalui biji dan teknik vegetatif menjadikannya tanaman ideal dalam program pertanian pekarangan dan penghijauan wilayah semi kering. Dengan segala potensi yang dimiliki, srikaya tidak hanya berperan sebagai buah konsumsi, tetapi juga sebagai tanaman multifungsi yang mendukung keberlanjutan pangan, kesehatan masyarakat, pelestarian budaya, serta ekonomi lokal. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita. Jika kita pencinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.